Happy Sunday, everyone! It's so good to see all of you, and thank you for joining another Sunday service online with House of Grace. We believe it's going to be a beautiful Sunday, so let's pray before we start. Thank you so much, Lord Jesus. You are so good to each one of us in this place, Lord. And we believe, God, that you are here with us, Lord. You are forever faithful, and you are a way maker, God. Thank you, Father. In Christ's name we pray. Amen. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay.
are our miracle maker. Let's worship God together with this song. Woo! Hallelujah. Thank you, Father. You're so good, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you.
Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Kami anak-anak-Mu secara khusus, House of Grace, bahkan siapapun yang bisa mendengarkan pemberitaan kabar baik pada siang hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah memilih kami sejak dari semula dengan sebuah rancangan yang sempurna, membawa kami terus bertumbuh di dalam kedewasaan, di dalam kepenuhan Kristus sendiri, sehingga kami menjadi berkat selama kami ada di bumi ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami telah diselamatkan, kami telah disembuhkan, kami telah diberkati, dan kami telah dipenuhi di dalam kasih Bapa yang sempurna, sehingga kami terus melimpah dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senang bertemu kembali. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati. Shalom House of Grace. Pasti kabarnya baik semuanya. Ya, kita sudah lama tidak bertemu secara langsung ya. Mungkin bulan Juli kita sudah bisa ibadah di Aksa Tower. Tapi saat ini kita masih bertemu lewat online. Saat ini tema kita adalah bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Minggu lalu kita sudah sangat diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Hongki. Bahwa kita mendapatkan pewahyuan. Sekalipun Raja Salomo adalah manusia yang paling berhikmat yang dicatat di Alkitab. Tapi kesimpulan beliau adalah semua sia-sia. Kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Tapi kita berada di dalam perjanjian yang baru. Sehingga saudara dan saya tidak lagi mengalami kehidupan yang sia-sia. Tetapi hidup ini sungguh berarti karena saudara dan saya dibawa bertumbuh di dalam kepenuhan Kristus. Saya akan baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Lewat surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, kita melihat bagaimana Tuhan mempunyai tujuan bagi setiap orang-orang yang sudah diselamatkan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Slide berikutnya di dalam poin yang pertama untuk yang kita bahas pada hari ini adalah Tuhan menghendaki pertumbuhan rohani setiap orang percaya, yaitu bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh dari anak-anak menjadi orang-orang muda, hingga menjadi bapak-bapak. Kita masih ingat firman Tuhan 2 minggu yang lalu, yang disampaikan oleh Pastor Maria, tentang kuasa kasih Tuhan, deklarasi kasih Tuhan kepada Petrus. Sampai Petrus mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus. Dan dia dipercayakan untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan.
Pertama, A. Anak-anak. Kolose 2:6, kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi pertama, diawali oleh... Nggak kelihatan ke bawah. Jadi, yang pertama, di sini, setelah kita menerima Kristus, kita lahir baru. Kemudian, setelah lahir baru, dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus, tinggal di dalam kasih Tuhan. Seperti bayi, tidak mungkin dia bisa hidup sendiri tanpa asuhan dari orang tua. Jadi setelah seseorang lahir baru, dia harus tetap tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kasih Tuhan, sehingga dia mendapat pertumbuhan yang membawa dia bertumbuh di dalam Kristus. Seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi langkah pertama setelah seseorang lahir baru, dia harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Mengenal dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Sehingga dia akan mengalami pertumbuhan menjadi poin berikutnya yaitu orang muda. Kolose 2 ayat 7a, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya, jadi harus berakar di dalam Kristus. Dibangun di atas Kristus, bukan di atas dasar ajaran agamawi atau nabi-nabi palsu. Tapi di dalam Kristus sebagai dasar dan dibangun di atas Kristus. Mazmur 101 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang muda adalah usia produktif. Keberhasilan dicapai di masa usia produktif. Makanya ketika mereka tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, berakar di dalam kasih Tuhan, tertanam di dalam Kristus, dan dibangun dalam Kristus, maka dia pasti produktif, menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah Kristus sendiri mengalir dari kehidupannya. Berikutnya, setelah anak-anak orang muda, maka jadi bapak-bapak. Di dalam Kolose 2 ayat 7b, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi orang yang sudah dikategorikan bapak-bapak, dewasa rohani, mereka sudah teguh di dalam iman. Tidak bergeser dari pengharapan, tidak tergoncangkan lagi, karena kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang karena virus corona dan yang lain. Tetapi orang yang sudah di dalam Kristus mengalami kedewasaan ini, dia tidak akan tergoncang dan tidak terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran duniawi dan tidak terkontaminasi karena dia sudah memiliki pengalaman keintiman dengan Tuhan. Berikutnya, poin yang kedua adalah mengapa kita harus bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Ya, kalau bertumbuh jasmani tentu ya dari anak-anak, orang muda, lalu orang tua. Itulah siklus kehidupan yang dikatakan oleh Salomo, semua sia-sia, ia lahir, bertumbuh, menikah, punya anak, tua, mati, ya itu aja. Seperti usaha menjaring angin. Tetapi di dalam Kristus, dalam perjanjian baru, setelah salib, semua berbeda 180 derajat. Itu yang membuat saudara dan saya bersuka cita di dalam Tuhan. Supaya kita tidak jadi mengapa kita harus bertumbuh di dalam kepenuhan Kristus adalah supaya kita tidak terjebak dalam ajaran-ajaran yang tidak menurut Kristus. Perhatikan saudara yang kekasih, ada banyak ajaran-ajaran yang tidak menurut Kristus. Ketika orang tidak bertumbuh, maka dia akan terperangkap di dalamnya. Dan dia akan mengalami kerugian yang sangat besar. Sekalipun dia sendiri diselamatkan. Tetapi seperti tidak mendapatkan apa-apa selama dia hidup di dunia.
di dunia ini. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Inilah ajaran yang tidak menurut Kristus, filsafat-filsafat yang kosong, palsu, menurut ajaran-ajaran turun-temurun yang sudah diwariskan dari nenek moyang kita. Dan kita harus tahu siapakah nenek moyang kita. Memang semua suku punya nenek moyang ya. Nenek moyang dari Tiongkok, nenek moyang dari Samosir, nenek moyang dari mana saja. Tetapi sebenarnya nenek moyang kita satu. Asalnya dari Taman Eden, namanya Adam dan Hawa. Jadi sebenarnya sumbernya dari situ. Ajaran turun-temurun itu adalah dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Paulus mengingatkan jemaat di Kolose bahaya para Yahudi fanatik yang terlalu menekankan perlunya memperhatikan adat istiadat dan untuk membentengi mereka dari percampuran filosofi bangsa kafir dengan prinsip-prinsip kekristenan. Jadi orang-orang Yahudi fanatik ini yang masih sangat kental dengan Tauratnya, saudara, sehingga mereka sulit. Justru itu yang menutup mata rohani mereka, tidak mendapat pewahyuan, penyingkapan tentang pribadi dan kasih Kristus itu sendiri. Berikutnya, ajaran turun-temurun mengacu kepada tradisi Yudaisme yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Yesus sendiri sudah membantah dan menjawab orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat ini di Matius 15 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi ada istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Wow, sepertinya sangat rohani sekali. Apa yang harus digunakan untuk membantu orang tuanya, sudah dipergunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi ajaran turun-temurun dari filsafat yang kosong dan palsu ini, yang sudah diawali dari Taman Eden ketika Adam dan Hawa jatuh, memakan dari buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Saya pikir ini adalah benang merahnya. Akhirnya, itu hanyalah buah-buah yang berkembang seiring dengan peradaban dan waktu. Dan Yesus telah menjawab mereka bahwa kamu lebih berpegang kepada adat istiadatmu, ajaran turun-temurun, ajaran Yudaisme, daripada firman Allah. Bahkan sepertinya mereka ini membatalkan atau membuat firman Tuhan tidak berlaku karena menempatkan ajaran-ajaran agamawi mereka yang telah dipengaruhi oleh nabi-nabi palsu itu lebih tinggi daripada firman itu sendiri. Berikutnya, hal ini menunjukkan kepada ajaran yang dibentuk oleh manusia dan diteruskan dari manusia kepada manusia. Perhatikan, ini ajaran dari manusia, dibentuk oleh manusia, diteruskan kepada manusia. Sementara, ajaran yang saudara saya terima sekarang adalah dari Kristus. Diteruskan dari Kristus dan kembali kepada Kristus. Makanya kita bertumbuh di dalam kepenuhan Kristus. Sekarang kita buktikan, benarkah bahwa ajaran ini datangnya dari manusia, diteruskan kepada manusia? Yes. Karena ajaran itu datangnya dari si Adam, nenek moyang kita. Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut rupa dan gambar Allah. Tetapi jangan salah, ketika Adam punya keturunan, dikatakan bahwa Adam memperanakkan anaknya menurut rupa dan gambar Adam sendiri, bukan rupa dan gambar Allah. Karena rupa dan gambar Tuhan telah hilang dari Adam dan seluruh keturunannya. Jadi ajaran itu adalah ajaran dari manusia.
datangnya dari manusia dan diteruskan kepada manusia. Dan bersyukurlah kita mendapatkan kasih karunia Tuhan luar biasa lewat pengajaran kita dapatkan di House of Grace, pewahyuan sehingga telah dibebaskan kita dari ajaran-ajaran manusia yang telah kita terima, bahkan pernah kita teruskan, termasuk saya di dalamnya. Tapi itu dulu. Ya, aku bukan seperti yang dulu lagi. Sekarang sudah ciptaan baru. Kebenaran yang setengah benar ini tidak lagi merupakan kebenaran yang memerdekakan orang percaya. Sekali lagi, hal ini termasuk di dalam tipu daya iblis. Sejak dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa, yang telah ditipu oleh iblis dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sejak itu pula, Adam telah membuat pakaian dari daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka di hadapan Tuhan. Ini adalah hasil dari pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi Tuhan mengganti pakaian mereka dari kulit binatang. Artinya, harus ada penumpahan darah, yaitu darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Jadi Adam sudah memulai pengajaran ini dan diteruskan sampai kepada gereja-gereja masa kini. Berikutnya, gereja di zaman sekarang. Sadar atau tidak sadar, juga telah banyak menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan turun-temurun yang sebagian besar tidak memiliki nilai alkitabiah, tetapi diteruskan karena sudah merupakan kebiasaan. Jadi gereja sudah banyak terkontaminasi dengan ajaran turun-temurun ini. Kenapa? Begitu solidnya ini berjalan dari generasi ke generasi. Karena mereka berpikir, kalau mereka tidak melakukan, mereka akan merasa ada yang kurang. Kemudian, kalau tidak dikerjakan, nanti ibadah kita nggak diberkati, dan lain sebagainya. Ini dasarnya. Tapi, dijawab oleh Kolose 2 ayat 23, peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Sangat keras ini ya. Bagaimana teguran Paulus, Rasul kasih karunia itu, kepada jemaat di Kolose. Peraturan-peraturan ini, ritual-ritual agama ini, semua peraturan-peraturan dilakukan oleh organisasi, oleh sistem, oleh birokrasi. Walaupun nampaknya penuh hikmat ya, penuh hikmat, teratur, rapi begitu ya. Penuh hikmat, tapi hikmat dunia, hikmat dari manusia, hikmat dari bawah, bukan atas, bukan dari Bapa. Dengan ibadah buatan sendiri. Siapa pertama sekali membuat ibadah buatan sendiri? Bukankah Adam dan Hawa membuat ibadah mereka sendiri? Membuat mereka supaya berkenan kepada Tuhan? Tapi ibadah buatan mereka sendiri menyiksa mereka sendiri. Karena mereka justru bersembunyi. Mereka takut. Mereka merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kenapa orang begitu getol melakukan semua kegiatan-kegiatan ibadah yang membuat mereka menyiksa diri, harus berdoa lebih banyak, puasa lebih banyak, melakukan pelayanan lebih banyak untuk berkenan kepada Tuhan, menyiksa diri mereka. Lalu membandingkan diri dengan orang lain, mereka telah berbuat lebih banyak. Menyiksa diri mereka. Dan itu hanya memuaskan hidup duniawi. Karena mereka mencapai prestasi untuk diri mereka sendiri. Bangga, bersaksi dengan apa yang dia lakukan. Tapi bukan dengan apa yang dilakukan Kristus dalam hidupnya. Ini buatan. Ibadah sendiri ternyata. Gak usah dilihat sejarah gereja, bolehlah. Tetapi itu semua sumbernya mulai dari dia, Adam. Dan diteruskan kepada nenek-nenek moyang kita yang sudah melakukan ritual-ritual itu. Sehingga ya terkontaminasilah dengan semua budaya-budaya, tradisi-tradisi kita. Dan sering sekali bahwa budaya, ajaran, tradisi itu lebih tinggi nilainya dibuat daripada firman Tuhan itu sendiri. Sehingga firman Tuhan itu dibuat hanya sebagai pembungkus daripada semua ajaran turun-temurun, filsafat yang kosong dan yang palsu itu.
Tapi kalau seperti itu akan seperti bom waktu. Suatu waktu mereka akan mengalami kerugian yang besar dan akan menyadari. Kita berdoa supaya hal itu tidak terlambat bagi mereka. Next. Apa yang dianggap dunia sebagai sesuatu yang benar akan selalu bertentangan dengan kebenaran Kristus yang sejati. Saya ulangi. Apa yang dianggap dunia sebagai sesuatu yang benar akan selalu bertentangan dengan kebenaran Kristus yang sejati. Lihat betapa bangganya ahli Taurat orang-orang Farisi dengan agama mereka, dengan perbuatan mereka, dengan kesalehan mereka. Bukankah itu kita temukan di gereja-gereja zaman sekarang ini? Mereka bangga dengan banyak jumlah jemaat, dengan kemewahan gedung yang dimiliki, dengan banyak cabang-cabang mereka buka. Tetapi kalau itu hanya agamawi, tidak punya nilai seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Meskipun apa yang tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, sepertinya rohani. Namun sesungguhnya hal ini ditampik oleh Paulus dengan tegas, bahwa hal-hal tersebut tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Inilah yang diajarkan orang-orang agamawi dan nabi-nabi palsu. Karena itu saudaraku, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada keinginan, tetapi karena ada kesempatan. Jadi waspada supaya kita tidak terseret lagi dalam hal-hal ini. Siapa lagi yang bisa mempesona kamu selain Kristus yang telah dilukiskan terang benderang di dalam saudara dan saya? Kita bersyukur saudara, kita sudah berakar dalam Kristus, kita sudah dibangun di atas Kristus, dan kita sudah bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus. Dan sekarang saudara kita bisa melimpah dengan ucapan syukur sebagai anak Tuhan yang sudah dikumpulkan dalam komunitas House of Grace ini. Dan saya percaya saudara dan saya, kabar baik ini akan semakin meluas sehingga akan menjangkau lebih banyak lagi orang di luar sana. Poin yang ketiga. Jadi yang pertama, Tuhan menghendaki anak-anaknya bertumbuh. Yang kedua, mengapa kita harus bertumbuh dalam kehidupan Kristus supaya kita tidak terjebak di dalam ajaran yang tidak menurut Kristus. Yang ketiga, orang-orang yang tidak bertumbuh. Wah ini bahaya juga nih. Kadang seseorang merasa dia udah bertumbuh, udah banyak pelayanan, udah banyak hal-hal yang dikerjakan, sudah lama menjadi orang Kristen. Saya pernah melayani seperti itu ya. Ketika saya masih lebih muda daripada sekarang, walaupun sekarang masih tetap muda. Dan kepada orang tua, terus dia bilang begini, saya sudah lebih banyak makan garam daripada kamu. Ya saya tahu opung, makanya opung darah tinggi, kurangi makan garam. Lalu saudara yang terkasih, dia menurut dia, dia udah lebih lama jadi orang Kristen. Dia udah lebih tahu, padahal tidak jaminan, karena poin berikut ini akan menjawabnya bagi kita. Orang-orang yang tidak bertumbuh, tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ini dia. Boleh tahu firman, boleh banyak hafal ayat-ayat. Seperti Pastor Hongki sering katakan, boleh klaim, deklarasi. Justru itu tandanya bahwa mereka tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Mereka hanya mengikuti ajaran agamawi dan nabi-nabi palsu. Kalau orang sudah memahami ajaran kebenaran, tidak seperti itu. Lalu seperti apa? Tunggu setelah yang satu ini. Saya baca dulu Ibrani 5 ayat 12 sampai ayat 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Jadi seharusnya sudah menjadi pengajar nih. Rambut sudah putih. Tapi mohon maaf, ternyata itu tidak menjadi ukuran dan jaminan. Bukan saya mengatakan. Ya, Ibrani 15 ayat 12 14 ini yang berkata, saya ulangi dulu ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Halo, sudah berapa lama saya jadi orang Kristen? Sudah berapa lama saya terjun di dalam pelayanan?
Tapi nggak perlu ditanya sudah berapa lama saudara berada di House of Grace. Karena selama saudara berada di House of Grace, saudara sudah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Wow. Sudah harusnya jadi pengajar, tapi malah diajarkan lagi asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Tentang kelahiran barulah, tentang baptisan lah. Dan kamu masih memerlukan susu. Ya susu kan memerlukan susu itu bayi. Bukan makanan keras. Makanan keras untuk orang dewasa, orang muda. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Jadi kita harus bawahi Bapak Ibu di sini bahwa yang dimaksudkan tanda kedewasaan seseorang adalah dia memahami ajaran tentang kebenaran. Sekali lagi, tanda orang dewasa, dia memahami ajaran tentang kebenaran. Apakah ajaran tentang kebenaran ini? Bukan tentang saya, bukan tentang saudara, tapi tentang Kristus. Fokus pada Kristus. Tidak ada catatan hidup saya di sini, tapi catatan Kristus yang tertulis di dalam hidup saya. Itu yang terpancar, yang bisa dibaca oleh setiap orang. Tandanya saudara dan saya telah memahami ajaran tentang kebenaran. Siapa kebenaran? Kristus adalah kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Kristus adalah kebenaran. Firman Kristus adalah kebenaran. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itulah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Jadi, bukan tentang kita. Bukan tentang pencapaian kita. Karena bukan kita mengerjakan. Melainkan Dia yang bekerja. Minggu lalu firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi orang-orang tertentu penggal sampai di situ. Padahal masih koma. Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Sudah dipaparkan Pastor Hongki minggu yang lalu pada saudara saya. Allah mengerjakan di dalam kamu. Dan Tuhan sudah merancang kita episode 10 untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Adam dan Hawa juga dirancang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Tapi masih ada kesempatan bagi seseorang untuk keluar dari situasi itu. Ketika kita mau berarti kita sinkron dengan Tuhan. Dan kita berjalan dalam tujuan Tuhan. Tapi ketika kita tidak mau seperti Adam melawan, maka kita membuat hidup kita jadi sia-sia. Makanya Paulus berkata, aku tidak membuat kasih karunia Tuhan sia-sia. Dan persekutuanmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Jadi kalau Salomo mengatakan hidup itu sia-sia, itu pemahaman mereka. Karena tidak mengalami kasih Kristus. Tetapi saudara dan saya sudah dalam Kristus. Kalau kita mengalami sesuatu yang sia-sia, kita sendiri yang membuatnya. Ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan dan hidup di dalam Dia, maka kita menyanyiakan kasih karunia itu. Tapi saya bersyukur kita tidak mau seperti itu. Saudara dan saya tidak mau seperti itu. Adalah sebuah kebodohan untuk kita melakukan itu kembali. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa di dalam Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi, orang-orang dewasa dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi di sini ada dua hal. Satu, ajaran kebenaran. Dua, tentang membedakan yang baik dan yang jahat. Next. Ajaran tentang kebenaran. Kita sudah pasti, saya hanya mengingatkan kembali. Ajaran tentang kebenaran adalah Tuhan adalah kasih. Berikut slide-nya. Ajaran tentang kebenaran, Tuhan adalah kasih. Itu kebenarannya. Bukan seperti dikatakan Salomo, Tuhan berdaulat, ya suka dialah. Mau menghukum, mau apa. Orang dia berdaulat, kita mah bisa bilang apa-apa. Emang kita siapa? Sehingga bisa kasih masukan sama dia. Tuhan itu kasih. Jadi kalau Tuhan yang kasih tidak melakukan kedaulatannya sewenang-wenang.
Kedaulatannya dilakukan untuk kebaikan kita. Contoh, kedaulatan Tuhan dilakukan pada Adam dan Hawa. Semua buah pohon di tengah taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi ingat, buah pohon tentang yang baik dan jahat jangan kau makan. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi bukan karena otoritasnya yang moto otoriter, tapi justru karena kasih Tuhan kepada dia. Coba kalau Adam dan Hawa memakan dari buah pohon kehidupan. Sempurna sudah kehidupannya di dalam Tuhan. Ya, jadi ajaran dan kebenaran adalah Tuhan adalah kasih. Tuhan yang sudah menyelesaikannya untuk kita. Jadi bukan kita, Tuhan sudah menyelesaikannya, finish. Kemudian Tuhan bekerja di dalam kita dan melalui kita. Memang sudah selesai, tapi Tuhan masih bekerja dalam saudara dan saya karena masih kita hidup di dunia ini. Maka Tuhan bekerja di dalam kita dan melalui kita. Dan hasil itu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terus bagaimana membedakan yang baik dan yang jahat? Yang baik yaitu percaya bahwa Tuhan adalah kasih dan kita makan dari pohon kehidupan. Jadi Adam itu gak percaya kalau Tuhan itu kasih. Justru dia penasaran, pengen tahu emang kenapa sih kalau dimakan ini dari buah pengetahuan tentang baik dan jahat ini. Ya udah dah, kita nggak usah lanjutkan. Saudara sudah lebih tahu, ya. Jadi yang baik itu adalah percaya bahwa Tuhan adalah kasih dan kita makan dari pohon kehidupan, dari Kristus, tidak ada yang lain. Air kehidupan, roti kehidupan. Kemudian yang jahat, apa yang jahat? Mengandalkan perbuatan, mengandalkan kekuatan, mengandalkan usaha, mengandalkan kinerja kita, dan makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi poin ketiga ini kita tidak ada di dalamnya ya. Puji Tuhan. Terakhir akan selesai. Poin yang keempat. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini sekaligus menjadi kesimpulan. Jadi kita punya satu tujuan loh. Dan perjalanan kita itu tidak belok kiri, belok kanan, simpang 3, simpang 4, enggak ada. Atau putar balik, enggak ada. Jalan terus. Ya, dari anak, dari orang muda kepada orang tua, udah sempurnalah. Kapan sih kita sempurna? Ketika kita sudah sempurna dalam kasih. Makanya Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapakku sempurna. Bagaimana Bapaknya? God is love. Allah itu adalah kasih, itulah sempurna. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Jadi sempurna adalah di dalam kasih Tuhan, bukan dalam perbuatan kita, bukan di dalam apa yang bisa kita kerjakan, tidak. Tapi ketika kita sempurna di dalam kasih, atau kasih Tuhan itu benar-benar kita sadari tinggal di dalam kita, dan kita mengandalkan kasih Tuhan, maka perbuatan-perbuatan kita pasti akan mengikuti. Kita tidak sedang melakukan hal-hal yang bisa membuktikan bahwa kasih Tuhan dalam kita, tetapi kita sedang mengeluarkan daripada kasih Tuhan itu lewat perbuatan-perbuatan kita. Haleluya. Jadi bukan hal yang sulit ya. Kadang orang berkata, aduh semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak tantangan. Orang semakin menghindari kita. Tidak, saudara. Siapa mengasihi aku, dia harus melakukan perintahku. Dan Tuhan katakan perintahku tidak berat. Firman Tuhan ya dan amin. Tidak berat. Emang siapa yang melakukan? Bukan saudara, bukan saya. Tapi Tuhan yang di dalam kita. Dengan kita sadar akan kasih Tuhan. Itu akan membuat hidup saudara enteng ya. Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi satu dan yang lain. Sehingga tidak ada terpendam kemarahan, kebencian. Dan saudara tidak perlu berkata sakitnya tuh di sini. Walaupun situasi COVID-19 ini, kita bisa jalani melewati lembah kekelaman. Karena kita tahu, Kristus di dalam kita terlebih besar dari apapun juga dan siapapun juga. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus dipenuhi di dalam Kristus. Jadi saudara kita dikatakan dipenuhi di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Tidak ada yang saudara saya takutkan. Dialah kepala. Semua pemerintah dan penguasa.
segala kuasa yang ada di bumi dan di surga sudah diberikan kepada Kristus. Dan Kristus ada di dalam kita. Dan kita telah dipenuhi di dalam Kristus. Artinya, kalau kita sudah dipenuhi di dalam Kristus, tidak ada satu ruang yang kosong untuk yang lain. Jadi sudah penuh. Jadi kalaupun ada hal-hal lain ya, ajaran-ajaran lain yang menyimpang, karena kita sudah penuh dengan Kristus, itu tidak bisa lagi masuk. Karena sudah full. Ya, tidak ada lagi tempat yang tersisa. Sudah dipenuhi. Dipenuhi di dalam Kristus. Di dalam, berarti saudara sudah masuk di dalam Dia, sudah terkapar, sudah terlindung. Ya, udah dimeteraikan, sudah disil, nggak bisa lagi dibuka yang lain. Ya, luar biasa ya. Kita dipenuhi dalam Kristus, luar biasa. Kita telah dipenuhi dalam Kristus, artinya apa? Bukan karena usaha dan perbuatan kita. Tapi bukan juga karena ritual agamawi buatan manusia dan ajaran turun-temurun tadi. Betapa banyaknya orang terjebak melakukan A sampai Z supaya aku sempurna di hadapan Tuhan, supaya aku layak di hadapan Tuhan, supaya aku dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi. Ya, ini kan setelah Paskah ada orang doa 10 malam, hari raya Pentakosta, penuhi aku Roh Kudus, minta dipenuhi lagi. Padahal seseorang ketika dia lahir baru, bukankah Roh Kudus membuat kita lahir baru? Dan sejak saat itu Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Jadi kita tidak minta dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kita sadar bahwa Roh Kudus telah tinggal di dalam kita. Orang minta urapan, 2 malam pengurapan. Padahal pengurapan sudah tinggal di dalam kita. Dan dia tidak pergi. Memang orang terjebak dengan ayat firman Tuhan sebelum perjanjian baru, sebelum salib. Di mana Daud pernah berkata di dalam doanya, janganlah ambil rohmu daripadaku. Tapi sebagai orang yang sudah lahir baru, saudara tidak perlu berdoa seperti itu. Karena memang pada masa Daud, bahasa perjanjian lama, Roh Kudus tidak tinggal atau Roh Tuhan tidak tinggal di dalam manusia, tapi hanya di atasnya. Makanya mereka diurapi. Sehingga Roh Tuhan itu bisa undur dari Saul, dia tidak tinggal. Bedanya setelah perjanjian baru, bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita sampai selama-lamanya. Kristus telah tinggal di dalam kita sampai selama-lamanya. Bukan tergantung perbuatan usaha kita. Dia sudah tinggal. Tinggal kesadaran saudara dan saya. Sehingga itulah yang membuat kita benar-benar mengalami hari lepas hari kepenuhan Kristus itu. Sampai melimpah ruah di dalam kita. Makanya dikatakan tadi, melimpah dengan ucapan syukur. Keluar, tumpah, mengalir, tertular kepada yang lain. Ya. Jadi kita dipenuhi Kristus itu adalah karena kita telah mengenal Tuhan dengan benar. Ya, ini kesimpulannya, saudara yang terkasih, kenallah Tuhan dengan benar. Bukan setengah-setengah. Kenallah Tuhan dengan benar, dan terimalah kasih-Nya. Dan tinggal di dalam kasih-Nya. Itu sudah lebih dari cukup. 100% saudara dipenuhi oleh Kristus. Dengan mengenal Tuhan dengan benar. Jangan seperti Ayub. Ketika istrinya berkata kepada dia, kutukilah Allahmu setelah masalah musibah yang terjadi. Tapi Ayub berkata, tidakkah engkau mau menerima yang buruk dari Tuhan? Masakan kamu hanya menerima yang baik? Dia yang memberi, dia yang mengambil. Ini adalah setengah benar. Tuhan memberi yang baik, benar. Setengahnya, Tuhan memberi yang buruk, salah. Tuhan yang memberi, benar. Tapi Tuhan yang mengambil, salah. Jadi sama aja. Hasilnya nol. Sampai pada akhirnya Ayub mengakui. Selama ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Inilah dia. Kalau kita hanya mendengarkan kata pendeta, agamawi, nabi palsu, kita akan tersesat. Tapi saudara dan saya tidak.
Haleluya, ya. Orang-orang yang di luar sana itu dia. Tapi apa katanya? Tetapi sekarang mataku sendiri telah melihat engkau. Luar biasa. Inilah orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Mengalami Kristus sendiri, menerima kasih-Nya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita dan melimpah dengan ucapan syukur. Ayat terakhir di dalam Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Kristus Yesus, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saudara tidak cukup sudah menerima kasih karunia seperti yang dikatakan Pastor Hongki ya. No, sudah menerima kasih karunia, udahlah. Sudah menerima kasih karunia, terserah saya mau seperti apa. Tidak. Karena kasih karunia adalah pemberian Kristus. Tapi Kristus adalah pribadinya sendiri. Inilah yang dimaksudkan, yang disebut bertumbuh dalam kepenuhan Kristus, pengetahuan yang benar tentang Kristus. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang sudah menyelesaikannya, Tuhan yang bekerja di dalam kita dan melalui kita. Titik. Itulah mengenal Kristus dengan benar. Dia berkata, sudah selesai. Perjalanan saudara dan saya untuk bertumbuh di dalam kedewasaan penuh dimulai dari garis finish. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kedewasaan penuh. Jadi kedewasaan penuh, dewasa penuh. Ya. Kita sudah mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, jam terbang dengan Kristus, keintiman, dan itu akan dibuahkan dengan pelayanan-pelayanan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, saudara. Dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi jangan, kadang-kadang orang bisa mengidolakan figur-figur rohani tertentu ya, jadi dia pengen bertumbuh seperti dia, keliru. Jadi bertumbuhlah kepada Kristus. Kita tidak mengikuti seseorang, kita tidak mengikuti visi seseorang, tapi kita mengikuti pribadi Kristus yang mengasihi kita. Jadi tema yang kita bahas hari ini adalah bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Dewasa penuh dalam Kristus, masuk dalam kepenuhan Kristus, tinggal di dalam kasih-Nya, mengenal Dia dengan benar. Jadi jangan lagi dari kata orang, tapi saudara dan saya mengenal Dia dengan benar. Sehingga apapun tantangan di depan, sekalipun ada serigala buas, anjing-anjing, kata Paulus, yang menyesatkan, membuat pengajaran yang tidak benar, dengan memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain, filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun, dari nenek moyang kita mulai dari Adam sampai kepada pendahulu-pendahulu kita, tidak mempengaruhi saudara dan saya. Karena Kristus telah tinggal dalam kita, dan telah memenuhi kita. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kebenaran firman ini membangun kita, membawa kita mengenal Dia semakin lagi, dan tinggal di dalam Dia lebih lagi, mengalami kasih-Nya lebih lagi, dan selalu limpah dengan ucapan syukur. Karena kita sudah lahir baru, kita bertumbuh dan menjadi dewasa. Haleluya! Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh anugerah-Mu, Engkau telah memberikan pewahyuan bagi kami untuk mengenal Engkau dengan benar. Masuk dalam kedewasaan penuh, bahkan dalam kepenuhan Kristus sendiri. Sehingga kami tidak akan terpengaruh dan terjebak oleh pengajaran-pengajaran rupa-rupa angin-angin baru, filsafat kosong dan palsu, ajaran turun-temurun, adat istiadat dari nenek moyang, ajaran agamawi, ajaran nabi palsu. Karena kami sudah dipenuhi oleh Kristus, maka tidak ada ruang yang tersisa untuk hal-hal di luar daripada ajaran menurut Kristus. Sepenuhnya kami tinggal di dalam ajaran Kristus dan mengajarkan ajaran Kristus, dan kami percaya kebenaran selalu menang. Sekalipun situasi saat ini yang kami lihat, banyak gereja-gereja yang terkontaminasi dengan semua ritual-ritual agamawi, dengan menyiksa diri,
dengan menurut mereka semakin berkenan kepada Tuhan. Padahal semuanya hanya untuk memuaskan keinginan duniawi belaka. Roh Kudus yang terus menuntun, mengingatkan kami akan kebenaran, bahwa kebenaran bukanlah tentang kami dan perbuatan kami, bahwa kebenaran adalah tentang pribadi Kristus yang sudah berkorban dan sudah menyelesaikannya satu kali untuk selamanya. Dan kebenarannya adalah telah memerdekakan kami, telah membebaskan dan menguduskan kami. Kami bersyukur Bapa. Diberkati semua anak-anakmu di House of Grace. Bahkan siapapun yang mendengarkan pemberitaan kabar baik ini atau lewat media sosial nantinya. Dan apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan, bahwa oleh kebenaran-Mu yang sudah membawa kami dalam kasih-Mu yang melimpah, kami telah diselamatkan, kami telah disembuhkan, kami telah dipelihara, kami dihibur, kami dikuatkan, kami dibangun, dan kami bertumbuh dan kuat iman, selalu limpah dengan ucapan syukur dalam segala keadaan. Bukan karena keadaan kami, tapi karena Kristus selalu ada dalam segala keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kekekalan Tuhan dan Raja Damai, Allah Tritunggal yang Esa, kami menunggal dengan Engkau di dalam kami dan kami dalam Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.